Ya, selamat sore semuanya. Saya menyampaikan selamat dan semangat yang masih berada di rumah dan yang masih berada mungkin di luar kamar atau di manapun berada. Ya, kesempatan hari ini seperti yang kita nanti-nantikan, yaitu saya mengundang seorang tokoh ya yang bisa dikatakan Cia Brother Hai. Halo, Kamare, nama budaya Bante. nama budaya. Suaranya jelas, Jelas Bante? jelas banget. Jelas, Ya, jelas, terima jelas. kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti untuk kegiatan kita 1 jam ke depan sampai jam berapa, brother? Setengah lima ya? Tanggal 5. Ya, setengah lima. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan langsung mempersilahkan brother untuk menyambut para saudara-saudari dengan kemampuan yang luar biasanya. Silakan. Wih, luar biasa sekali di Bante ya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum, Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Dan hari ini tentunya dalam suasana Waisak ya, Bante, di 2564 Buddhis era ya. Dan semoga hari ini kita semua bisa berkumpul bersama sekaligus belajar bersama kepada beliau yang sangat luar biasa sekali ya. Dulu pada waktu itu saya kenal dengan Bante Gunaseno ini pada waktu itu ikut ke Batam Bante ya. Sama-sama Yes, belajar ambil sertifikasi kita public bersabar. speaker. Kita Iya. bersabar. Ya, kita Jadi pada bersabar. waktu itu pergi ke Batam, ketemu dengan Bante. Di sini saya sangat kagum sekali ya, teman-teman. Karena mengapa? Beliau yang mempunyai kedudukan yang khusus, tetapi beliau senantiasa mau terus belajar. Bukan hanya mengambil CPS, tapi ambil juga CPM, dan terus belajar, belajar, dan belajar. Dan tentunya apa yang telah dilakukan oleh Bante menjadi semangat bagi saya dan teman-teman yang ada di rumah tentunya untuk terus senantiasa belajar. Dan hari ini kita mau belajar bersama Bante tentang sebuah tema yang sangat menarik sekali, yang kalau teman-teman sudah lihat di poster, yang judulnya itu adalah Dasar Keutuhan Bangsa, Keunggulan Persaudaraan Sejati. Seperti Yes. apakah? Langsung saja kepada Bante, saya persilakan Yang Mulia Bante Ya, Van Gunaseno. Silakan. di sini saya akan memberikan dulu ya sumber. Sumber yang akan saya bawakan ialah ini, namun tidak persis dengan ini. Kita akan kolaborasi dengan brother yang merupakan salah satu tokoh icebreaker. Wah, jadi pada kesempatan hari ini ya kita relaksasi saja, duduk biasa saja. Yang penting jangan sambil tiduran. Karena kalau sambil tiduran takutnya terhanyut sampai ke alam mimpi. Ya. Jadi memang yang dikatakan saya sudah ini tayangan ketiga oleh brother. Tapi dari semua tayangan ini pasti saya membawakannya dengan pengemasan yang sangat-sangat luar biasa, khusus. Khususnya kepada semua, saya di sini menyapa dulu kepada saudara-saudari semuanya yang berada di penghujung ya, penghujung di rumah, mungkin di manapun berada. Dan terima kasih kepada organisasi Buddhis Manggala ya, di sini saya menyapa. Organisasi Buddhis Manggala ini merupakan perkumpulan mahasiswa-mahasiswi Buddhis se-Indonesia yang berkuliah di China. Ada dari Wow. Xiamen, ada dari Guangzhou, ada dari Beijing, ya, ada lagi dari Shanghai, ya. Jadi keempat keempat organisasi ini, keempat perkumpulan ini, saya pun mengundang mereka semua untuk hadir untuk menyaksikan di mana pesan Waisak yang kali ini disampaikan sebelum detik-detik Waisak, kita sangat khusus, khususnya buat para Wow. kaula muda, ya, buat para kaula Mantap muda, ini. ya. Luar Ya, biasa tema Waisak sekali. kita pada tahun ini ialah persaudaraan sejati dasar keutuhan bangsa, ya. Persaudaraan sejati dasar keutuhan bangsa. Siapa di sini yang masing-masing punya saudara, tunjuk tangan? Tentu kita semua Saya Bante. bersaudara. Kita semua bersaudara, ya. Oh ya, saya juga di sini mau menyapa kepada Anda semua yang berada di rumah. Jika saya mengatakan salam kobar,
Oke bos, gitu ya. Oke, siap? Ya. Salam kober. Oke Oke, Bos. bos. Ya, terima kasih. Kober itu maksudnya kompak bersama. Woi. Ya. Kalau bahasa bentengnya itu ialah koko besar. Ya, kode namanya koko gede. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini seperti yang disampaikan oleh saya di kemarin-kemarin tentang sumber kita yang di sini terpaku atau bersatu, ya, dasar keutuhan bangsa. Ya, dasar keutuhan bangsa di sini perlu digarisbawahi. Sudahkah kita menjadi saudara? Teramat khusus di keluarga kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kuliah kita, di tempat pekerjaan kita, dan di sampai alam akhirat nanti. Karena kemarin saya sampaikan kepada Mr. Ponijan, ya, Iya, karena iya. beliau merupakan salah satu tokoh motivator, komunikator nomor 1, saya sampaikan, Mr. Po, ketika Mr. Po menjadi orang yang semangat dan bisa menyemangati orang lain, tolonglah di alam akhirat juga harus seperti itu. Karena tujuannya apa? Tujuannya ialah agar kita semua happy, ya. Betul. Hidup itu sudah serba happy, hidup itu sudah serba canggih. Dan bagaimana cara kita sebagai manusia yang dikatakan bisa mengunggulkan seperti moto Pak Presiden Joko Widodo, ya. Indonesia maju, sumber daya manusia unggul, ya. Wih. Ya, jadi Mantap, pada deh. kesempatan hari ini langsung saja, ya. Memang Waisak pada dasarnya kita memperingati 3 peristiwa agung. Dan saya di sini hanya sebagai pengantarnya saja, di mana Pangeran Siddhartha menjadi seorang pangeran yang dikatakan mencapai jana tingkat pertama di usia 7 tahun, ya. Di usia 7 tahun Pangeran Siddhartha dengan meditasi mencapai jana, ya. Dan di mana Pangeran Siddhartha ini pada saat lahir kekhususannya ialah beliau langsung berjalan 7 langkah. Coba Wah. brother, waktu masih di kandungan mama, posisinya meditasi nggak? Nyungsang. Nyungsep. Nyungsang pasti. Ya? Iya, iya. Posisinya nyungsang. Terbalik. Iya, iya. Ya? Terbalik, Kenapa ya. kita posisinya terbalik? Ya? Kenapa kita posisinya terbalik? Karena begitu. Kenapa, Bante? Karena yang namanya kita dilahirkan, yang keluar itu kepala dulu. Kepala Bukan dulu, yang keluar, iya, iya. bawahnya dulu, repot kan? Oh, Ya, iya, iya, jadinya iya. di sini saya sampaikan kepada semuanya, ya, bahwa Pangeran Siddhartha pada saat baru lahir sudah 7 langkah dan muncullah bunga teratai tanpa dipupuk. Ya. Bunga teratai itu muncul bukan sekedar dongeng, tapi itu kenyataan dan sampai saat ini ada tapak tilasnya di Taman Lumbini dan disimbolisasikan oleh Raja Asoka, the King of Asoka, yaitu dengan sebuah pondasi fosil batu, ya, pondasi fosil batu yang diperkirakan itu dikatakan sebagai pohon sala, ya. Pohon sala itu merupakan pohon di mana Ratu Mahamaya memegang dahan satu tangan dan pohon sala ini pun saat dipegang merunduk. Jadi itulah dikatakan tanda-tanda sifat luar biasa dari seorang bodhisattva. Ya. Wow. Jadi inilah ciri yang pertama. Ya, ciri yang pertama yaitu Pangeran Siddhartha memang berjalan selama kurang lebih 7 langkah. Enggak dilebih-lebihin langkahnya. Ya. Kalau dilebih-lebihin itu namanya meditasi jalan. Ya. Meditasi jalan. Kalau dilebih-lebihin itu namanya meditasi jalan. Ya. Yeah. Dan yang kedua ialah, ya, saat Pertapa Gotama mencari jati dirinya, meninggalkan keduniawian selama kurang lebih 29 tahun meninggalkan keduniawian, Pangeran Siddhartha menjadi Pertapa Gotama dan di mana menyiksa diri kurang lebih 6 tahun. Jadi Pangeran Siddhartha ini mencapai bodhi pada saat usia 35 tahun. 35 tahun menjadi sama Sang Buddha di bawah pohon tikus religiosa, di mana ini yang saat ini menjadi sangat-sangat antusias dari semua umat sedunia datang, yaitu ke Mahabodhi Temple yang ada di belakang saya ini, ada gambar Sang Budanya, ya, yang di tengah-tengah itu, yaitu altar dari Mahabodhi Temple, ya, dan yang dimana yang ketiga yaitu Mahaparinibbana dari Sang Buddha Gotama, yaitu pada tahun 543 sebelum Masehi. Dan sampai saat ini di Kusinagar kita masih bisa merefleksikannya bahwa begitu amat cepat 80 tahun Sang Buddha mencapai Mahaparinibbana. Wah.
Jadi dari ketiga bisa dikatakan ketiga peringatan ini, makna apakah yang harus kita cerna di tahun ini dengan tema dasar keutuhan bangsa? Kenapa saya dasar keutuhan bangsa persaudaraan sejati? Karena cara saya membaca dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ingat kalau tulisan aksara China, ya aksara Mandarin, bacanya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Inilah makanya yang harus kita cerna. Wah, Bante, kok nama temanya dasar keutuhan bangsa persaudaraan sejati? Berarti Anda nggak suka melihat film Cina, nggak suka melihat film The Empire of China, Historical of China. Ya, jadi seperti itulah. Ya makanya di sini kita harus utuh dulu nih dasarnya apa saja, ya. Dasar keutuhan bangsa kita apa saja, ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, dipengaruhi oleh yang namanya rasa. Ya, rasa. Apa sajakah itu? Ras, adat, ya, ras, adat, dan seni. Seni ini berkenaan dengan yang namanya kultur, ya. Kultur itu berkenaan dengan yang namanya budaya, ya. Dan yang ketiga ialah yang keempat suku. Suku, adat, istiadat setempat, ya. Jadi ketika kita sebagai umat manusia di mana di situ dikatakan di bumi dipijak, langit dijunjung. Di mana kita sebagai umat beragama, sudahkah kita mempunyai rasa ini? Ya, sudahkah kita mempunyai rasa ini? Sudahkah kita sebagai manusia memiliki yang namanya sikap-sikap toleransi? Kalau kita punya sikap toleransi, kita akan setiap saat punya yang namanya toleransi. Tahu toleransi? Telur? Belum. Ya. Telur, tahu telur? Jadi kita ketika menjalankan sikap-sikap toleransi itu kita bisa membuahkan yang namanya hasil dari dimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada umat beragama kita dimanapun kita berada. Ya makanya di sini saya ketika banyak bertemu dengan Bro Perdi juga suka melihat postingan-postingan Instagram saya, bahwa saya bahkan ke makam keramat pun di situ saya anjali dan saya berdoa. Bahkan pernah ada umat di Malang, ya di sini saya menyapa umat Malang. Ya jadi saat saya ke Malang di situ saya ke Masjid Tiban. Masjid Tiban merupakan masjid keramat sekota Jawa Timur, masjid tertua sekota Jawa Timur. Dan dari situ saya banyak bertemu dengan umat beragama Muslim, dan di mana mereka heran, loh, kok ada biksu ya? Kok ada biksu mau masuk masjid? Ya, kok ada biksu mau masuk masjid, kepalanya pelontos, dan dikatakan, kok bisa ya? Padahal saya datang ke situ mau syuting. Saya mau syuting bikin rekaman selamat menunaikan Idul Fitri. Oh bukan, selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan itu bisa disaksikan di tahun kemarin. Kalau tahun ini ada surprise juga buat rekan-rekan saudara kita yang berkelainan agama Muslim. Nanti saya pun akan melakukan hal yang sama, meskipun dari rumah, ya rumah, ya saya katakan dari rumah. Ya maka dari itu di sini saya sampaikan dari Masjid Tiban, saya datang ke Pura, di mana candi ini dikatakan Candi Badut. Candi Badut itu merupakan candi peninggalan dari umat Hindu. Di situ ada lingga, ya ada lingga batu. Dan di mana di batu lingga ini saya melakukan puja. Saya melakukan penghormatan, bukan saya melakukan penyembahan. Kalau saya melakukan penyembahan mungkin batunya saya ambil. Iya. Kalau saya melakukan penghormatan, berarti saya mendoakan. Semoga dengan jasa-jasa baik yang saya lakukan hari ini bisa mengkondisikan semua makhluk yang berada di sekitar kita, mereka semua berbahagia. Ya makanya dari situ saya punya pengalaman banyak di mana saya saat selesai puja disamperi oleh wartawan. Ini nggak tanggung-tanggung wartawan kameramen, ya. Wartawan kameramen bilangnya begini, Bapak, kok Bapak mau sih puja di tempat lingga ini? Ini kan punya orang Hindu. Oh maaf, saya katakan, oh maaf, ini punya semua umat beragama. Karena yang tadi saya sampaikan,
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dijunjung. Di mana kita bisa menghormati leluhur kita, disitulah pikiran kita terbuka untuk semua agama yang berkelainan agama. Mantap, luar biasa sekali Bante ya. Ilustrasinya benar-benar pakai kisah nyata. Jadi benar-benar kita langsung bisa merasakan, langsung bisa, wow, ternyata ini makna dari tema ini. Keren sekali nih Bante. Kalau boleh tahu nih Bante ya, saya juga sering melihat aktivitas Bante di Instagram ya. Dan saya dengar-dengar, saya juga lihat Bante juga aktif mendirikan salah satu organisasi sosial yang bernama Keris ya. Mungkin apa kaitannya nih Bante dengan organisasi tersebut dikaitkan dengan tema kita pada siang hari ini? Silakan Bante. Terima kasih brother. Ya. Keres bukan Keris. Ya. Oh ya, Keres. Keres kalau S2-nya itu hilang jadinya kere. Jadi jangan sampai kere. Ya, jangan sampai kere. Ya, jangan sampai kere. Sinyal buruk, sinyal buruk. Ada gangguan teknis. Ya, makanya kita stop dulu. Compassion, cares. Compassion, awareness, responsibility. Ya. Kenapa saya menggunakan nama Inggris? Karena saya maunya nanti cares bisa dikenal di kancah internasional. Itu cita-cita saya. Ya, itu cita-cita saya. Ya, cares ini memang asal mulanya berhubungan dengan grup. Ya, kenapa saya katakan grup? Karena komunitas yang tadinya berawal dari ibu-ibu dana makan. Ya, ibu-ibu dana makan, dan waktu lalu kita gathering, kita jalan-jalan ke puncak, kita jalan-jalan ke taman bunga, kita mengajak para samanera atas Yulani. Disitulah berasal. Dari situ saya mulai punya yang namanya cita-cita, karena di sini inspirasi saya ialah Buddha Seci. Ya, karena sini saya inspirasi ya. Bukannya saya mengikuti, bukan. Tapi inspirasi saya Buddha Seci. Di mana saat kita membantu, Keres ini nantinya tujuan saya mau membuka panti asuhan Buddhis pertama di kota Tangerang. Ya, itu tujuan saya yang berasal mula dari Keres. Ya, karena pada hari ini saya sudah berhasil menyekolahkan ketiga anak dari Lombok, dan kesemuanya itu perempuan. Kenapa semuanya perempuan, nggak laki-laki, Bante? Karena laki-laki, biasanya para Bante itu sudah banyak yang menyekolahkan anak laki-laki. Ya. Kalau khusus anak perempuan, sangat jarang. Ya. Emansipasi laki-laki dengan perempuan itu seimbang. Ya. Makanya saya harapkan dengan adanya Keres ini, perkenalan singkatnya ialah di mana asal mulanya kami membentuk komunitas ini, ya sekarang sudah menjadi organizer, dan kami nggak akan membentuk yayasan, karena yang tadi saya sampaikan, ini wadah, ini perkumpulan untuk orang-orang yang suka melakukan kebaikan, dan di mana di situ sudah menjadi, kami saat gempa di Lombok, kami sudah bisa membantu kurang lebih dihitung-hitung sekitar 20.000 kilo lewat darat, udara, laut. Ya. 20.000 kilo itu 2.000 kilo naik pesawat barang-barangnya. Ya. 15.000 lewat darat, lewat truk, dan 5.000 lagi lewat truk. Jadi kita menyalurkan 2 truk dan 1 pesawat. Maksudnya barang-barangnya di pesawat, bukannya saya menyumbang pesawat. Sinyalnya buruk ya? Iya, lumayan putus tadi. Gak apa-apa Bante, aman sudah. Ya, makanya dari Keres ini banyak orang yang masih mengatakan, Keres organizer, apa itu Bante ya?
pada dasarnya semua itu dibina oleh keenam biku muda. Saya pembina pertama, Biku Ratnadiro pembina kedua, Biku Ratnajayo pembina, Biku Indamedo pembina ketiga, Biku Senajayo pembina keempat, Biku Ratnajayo pembina kelima, Biku Pabajayo pembina keenam. Ada 6 bante. Dan kami semua biku-biku penerus yang sudah senior. Ya, jadi bisa kami sampaikan. Jadi pada dasarnya Keres itu perkumpulan, ya, wadah dan di 4 kali saat baksos itu pasti kami mengundang sangga, bukan hanya saya sendiri. Jadi banyak foto-foto kegiatannya, yaitu di Keres Social Organizer di Instagram ada, ya. Dan memang momen kami yang terakhir yang kemarin sebelum saya pindah tempat, sebelum saya pindah tugas, yaitu kami melakukan momen di Hari Ibu yang pada tahun 2019 di tanggal 21 Desember. Ya, Keres Organizer. Ya, Keres Organizer. Dan di situ ada coach kita, ada Mr. Po, ada Mr. Donny the Geyser. Mereka semua sudah hadir di kantor kami yang bertempat di Telaga Fanyapa. Jadi kantor kami bukannya mengapung di telaga, bukan, ya. Tapi di situ ada tempat, ya, di situ ada tempat. Dan untuk jika ibu dan bapak yang mau ke kantor saya, ya bisa dikatakan kantor kami bukan kantor saya, silakan. Kami membuka pintu secara lebar tanpa mengenal perbedaan dari mana kamu, dari mana dia, dari mana dia. Jadi seperti itu, bro. Luar biasa nih, Bante, ya. Dengan adanya kegiatan ini, jadi sesuai dengan tema ini, kita bisa melakukan kontribusi yang bermanfaat untuk sesama, ya. Mantap. Berikutnya nih, Bante, ya. Dengan semangat Waisak ini tentunya, Bante. Apa yang perlu kita lakukan bukan hanya di momen Waisak ini saja, tapi di momen-momen sesudahnya juga. Kira-kira pesan apa yang bisa Bante berikan kepada kita semua, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini? Baiklah. Baiklah. Di sini saya akan menuntun Anda semua seperti Brother Ferdi biasa melakukan icebreakers. Kan tadi saya belum melihat icebreaker Bro Ferdi, ya. Di sini saya ada 2 permen. Saya sudah susun. Ya. Saya sudah susun 2 permen ini, ya. Yang satu bahasanya bahasa Indonesia, yang satu bahasanya bahasa Inggris, ya. Jadi apakah yang harus kita lakukan di hari momen Waisak ini, khususnya buat kami yang muda-muda, era milenial, saya katakan, ya, era milenial, yaitu yang pertama, baca kekinian banget, ya, kekinian banget, ya, kekinian banget, ya. Jadi di momen Waisak ini, sudahkah kita melukis, ya? Sudahkah di momen Waisak ini kita melukis hal-hal yang indah dan menghapus hal-hal yang tidak baik? Kalau kita melukis hal-hal yang indah dan menghapus hal-hal yang tidak baik, ini menjadi keutuhan dari persaudaraan sejatinya di lingkungan sekitar kita. Itu yang pertama. Jadi, S yang pertama, simpanlah hal-hal yang bajik. Ya, S yang pertama, simpanlah hal-hal yang bajik dan hapuslah hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, selalu lakukanlah yang ini. Baikan yuk, baikan yuk, bro, kita kan nggak mungkin semuanya. Jadi kita baikan aja, ya. Kita setiap saat harus berpikiran yang baik-baik. Ya, kita setiap saat harus berpikiran yang baik-baik. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ingat sebagai sahabat, sebagai saudara, selalu katakan jangan mau PHP. Nah,
Jangan mau PHP. Iya. Kalau kita PHP-in teman kita, tahu PHP apa, bro? Pemberi harapan palsu. Oh, pemberi harapan palsu. Ada singkatan baru. Apa itu Bante? Mau tahu? Apa itu Bante? Penasaran. PHP artinya pemberi harapan penghampaan. Penghampaan, maksudnya Bante? Kosong. Nggak ada tindakan. Hampa. Kalau Hampa, kata ya? Ungu, kalau kata Ben Ungu, hampa hatiku. Bener gak? Hampa. Bener Ya. kan? Ya. Jadi kita jangan mau jadi orang yang sukanya PHP-in. Tapi harus ada tindakan nyata saat ini. Kita sebagai saudara yang keempat, yaitu aku padamu. Ya. Iya, aku padamu loh. Luar biasa. Baper. Baper ya. Aku padamu. Ya. Aku padamu. Jadi di mana kita sebagai saudara sejati harus selalu ada di setiap saat. Bahwa padanyalah kita berlindung, padanyalah kita bisa menjadi saudara yang dikatakan tidak ada PHP yang di atas sini. Ya, aku padamu. Ingat, aku padamu. Ya. Yang selanjutnya, ini yang kelima, ingatlah kata-kata ini. Setelah aku padamu, kaulah segalanya bagiku. Iya. Ini perlu belajar gombal sama Bante. Mungkin bisa dipraktekkan sama sang istri nanti malam. Wih, luar biasa nih. Ini jadi kado Waisak dari saya ya. Sponsornya ialah Kiss ya. Kesan indah setiap saat. Wah. Iya. Kesan indah. Jadi setiap hari harus kita lakukanlah kesan-kesan yang indah setiap saat. Ya, jadi disinilah ya. Setelah kaulah yang segalanya, ingat ini bukan gombal. Ya, ini bukan gombal. Kamulah yang terindah. Wah. Gak kuat ini nulis sampai 10. Hatiku bergoncang ya. Ya, setelah kamulah yang terindah, ini yang pasti setiap saat kita harus memberi semangat. Memberi semangat bahwa di masa-masa COVID-19 ini ingat, pasti yang dikatakan yang paling ini sudah mau terakhir, ya. Badai pasti berlalu. Wah. Badai pasti berlalu. Iya. Badai pasti berlalu, maka banyak-banyaklah makan semangka agar semangat. Semangat Kak. Ya. Semangka bro, semangka ya. Mantap, semangka dan pasti bisa. Mantap jiwa. Jangan berhenti mencoba ya. Jangan berhenti mencoba. Buat yang sakit GWS ya. Buat yang sakit ya. Dan yang paling bagus ialah brother itu unyu anyet. Apa itu Bante? Unyu anyet. Tahu apa itu unyu anyet? Unyu itu maksudnya cabi. Cabi. Lucu banget cute. gitu. Iya, lucu banget. Jadi kita setiap saat harus menjalankan semua ini. Tiap hari hanya makan, nggak tahu maknanya sedalam itu Bante. Luar biasa banget. Tiap hanya taunya dimakan, ternyata penuh makna. Ini penuh makna loh. Ya ini kado Waisak dari saya, permen. Yang namanya keutuhan bangsa, persaudaraan kita selama ini haruslah selalu diimbangi dengan sikap-sikap solidaritas. Kita menjadi tim yang solid, kita menjadi orang yang solid, kita menjadi orang yang bisa memberikan kekuatan bagi yang lain. Kita harus menjadi orang yang bisa di saat Waisak ini, jadikanlah keluarga di dalam Dhamma, menjadi orang yang sangat bermanfaat buat banyak orang. Oh iya, tadi saya belum belajar bahasa Inggris bro. Ya, yang Inggris, Bante. Nah, yang Inggris ya. Ya. Sebagai manusia, sebagai sahabat maksudnya, kita harus punya yang namanya force, ya. May the force be with you. May the force be with you, ya. Artinya, Bante? May the force, apa ya force ya?
Tunggu, saya buka Google dulu. Bentar. My first, seperti belas kasih gitu mungkin. Janganlah memaksa yang lain. Hmm. Jadi kita ketika bersama dia, kita jangan penuh selalu memaksa dia seperti yang kita mau. Jadi may the force be with you. Yang kedua ialah be yourself. Be yourself. Yang ketiga, stay with me, selalu bersama saya. Cia. Ini yang paling susah. You're my only one. You're my only one. Wah, luar biasa ini. Jadi kalau kita sebagai sahabat punya sikap-sikap ini, you're only one, maka kita nggak akan mudah tersinggung, kita nggak akan mudah marah, kita nggak akan mudah melupakannya. Itulah yang dikatakan sebagai sahabat atau saudara, ya. Dan yang ingat, just do it. Hari ini juga kita sebagai sahabat, bukan just money duit, ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi kita sebagai sahabat harus bagaimana cara kita bisa memberikan yang terbaik untuk sahabat kita dan memberikan hal yang terindah kepada sahabat-sahabat kita. Baru disitulah adanya sifat-sifat saling berbagi kepada semua makhluk. Yang saya sampaikan S selanjutnya, jadilah Superman dan Superwoman. Terkadang susah. Kebanyakan kita hanya mau jadinya Supermom. Supermom saja. Ngurus anak saja sudah susah. Apalagi mau ngurus yang lain. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu. Ya. Ngurus keluarga memang yang paling utama. Tapi ingat, di saat stay at home ini, janganlah kita melupakan yang lain. Kalau kita melupakan yang lain, tentu itu namanya bukan sikap seorang Buddhis sejati. Ya. Jadi seperti itu ya bro ya. Luar biasa sekali nih. Terakhir untuk kata-kata ini, ya. Terakhir untuk kata-kata ini, jadikanlah harimu sebagai bersama sahabat-sahabatmu. Ingatlah happy anniversary. Ingatlah selalu setiap hari itu happy anniversary. Jangan happy anniversary ya kapan? Setahun sekali. Nah ini yang maknanya sangat dalam sekali. Ya. Maknanya sangat dalam sekali. Mungkin brother mau melanjutkan ya, kita gantian. Luar biasa sekali. Saya sangat terinspirasi sehingga setiap permen yang keluar kata-katanya saya benar-benar penuh makna, terkesima. Ternyata Bante sangat kreatif sekali menyajikannya dengan benar-benar out of the box ya, dan kita boleh beri jempol dulu dong untuk Bante ya, beri jempol ya, luar biasa sekali Bante. Ya begini ya. Ini nggak boleh ya. Bante, menarik sekali Bante ya. Ada satu kata-kata Bante yang sangat berkesan di saya sesuai dengan tema kita hari ini. Dasar keutuhan bangsa adalah keunggulan persaudaraan sejati. Dan tentunya, saya juga pernah mendengar sebuah quote. Bangsa yang besar itu ditentukan oleh masyarakat yang hebat. Dan di mana masyarakat yang hebat ini terbentuk oleh keluarga-keluarga yang bermoral tentunya. Dan hari ini, Bante juga tadi mengaitkan dengan bagaimana kita di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Ada satu poin penting Bante yang ingin saya penasaran, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Kalau boleh Bante share nih, kira-kira pola asuh keluarga Bante ya seperti apa sehingga kok bisa ya 2 orang pandita senior mampu menghasilkan 1 biku. Dan ini menurut saya dari keluarga Bante, mungkin dari pola asuh, cara mendidik, mungkin bisa memberikan inspirasi kepada saya ataupun yang di rumah. Ya, karena di sini momen Waisak kepada kita semua, saya khusus memanggilkan kepada kedua orang tua saya seperti waktu Mr. Ponijan, Mama Papa datang sini tolong dong. Saya mau memperkenalkan kepada seorang tokoh muda dari Palembang. Maaf Pak. Ya. Oh, bentar ya bro ya.
apa-apa. Ya, di sini saya ada, bentar. Ada mama dan papa saya, ya, jadi nggak apa-apa lah. Nggak usah pakai masker. Halo. Ya, ya, Nama Ya, budaya. papa mama saya. Jadi Nama kenapa budaya. kita satu keluarga berjalan di jalan Dhamma? Ya, saya di sini nggak menyombongkan diri. Tujuan awal saya saat menjadi seorang pabajita, yaitu pada saat kelas 3 SMP. Di situ saya sangat merasa nyaman sekali ketika menggunakan jubah pada saat pertama kali di masa SMP. Dan memang saya punya bekal, mungkin parami yang masa lampau yang saat ini harus dilanjutkan, yang dikatakan menjadi tolak ukur unity of diversity. Keberagaman di dalam sebuah keyakinan kita, itulah yang menjadikan kita sampai saat ini kuat. Menjadi orang tua, mama papa saya juga bisa dikatakan memberikan contoh teladan, memberikan contoh yang sangat bisa dikatakan sangat menginspirasi. Bahkan mama papa saya juga saat kemarin sebelum Imlek ya, kita ke Palembang bro, tapi kita nggak udah cap gome ke Palembang. Ya pada dasarnya mama papa saya bisa ceritakan gimana sih, ini kita dikasih waktu kurang lebih 5 menit ya buat ngobrol singkat aja. Perkenalan bagaimana sih bisa menjadi, saya ini saat ini menjadi tokoh yang dikatakan tokoh publik atau public figure yang sangat terkesan sekali dengan kebinekaan. Sangat terkesan sekali dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dhamma Mangrawa. Ya silakan. siapa? Brother Ferdi Kawi. Ya, ya, Ferdi. Halo, Romo. Salam kenal. Ferdi, Halo, Ramani. selamat Waisak. Selamat Waisak. Sedikit kalau tadi hubungannya dengan pola kami sebagai orang tua yang sudah sangat bersyukur di tengah-tengah perkembangan Buddhis di Indonesia, apa yang kami rencanakan sejak memulai kehidupan sebagai Garawasa bisa melahirkan salah satu kader penerus Dhamma di Indonesia. Karena ketika masa kami dulu, kami ini hanya bisa mendengar Dhamma dari Dhammaduta impor, bukan hasil dari dalam negeri. Maka ketika kami mempunyai sesuai dengan yang diharapkan, makanya sebelum Bante Gunaseno ada dulu nama kecilnya adalah Puta. Puta itu anak laki-laki. Jadi kami beri nama Adia. Adia itu adalah gabungan nama. Saya Adi, mamahnya Bante itu namanya Yaya. Jadi Adia itu Adiyaya. Adia, Kusita. Kusita artinya diharapkan putra yang kami miliki ini hasil pernikahan saya dengan istri yang bisa mudah-mudahan turun dari alam Kusita. Ya, makanya Adia Kusita Arya Puta, yaitu putra laki-laki yang mudah-mudahan nantinya bisa menjadi seorang Arya. Itu adalah harapan dari kami. Dan ternyata ya Parami mendukung sejak ini juga satu hal yang tidak diduga ketika baru 2 hari yang lalu ketika saya membersihkan foto-foto di rumah menjelang Waisak. Nah, itu yang dulu menginspirasi saya dengan dapat kado ketika jadi pengantin ada samanera kecil. Nah, inilah yang dipasang umurnya sekarang, foto itu yang dipasang di rumah kami lebih tua dari Bante Gunaseno, karena setelah kemarin di belakang ini lihat ada, itu adalah kado dari saudara-saudara kami dulu di Wihara Nimala, ya Pasar Baru Tangerang, yang memberikan kado itu tertanggal, karena kami waktu itu menikah 10 November 1991, tertanggal itu Hari Pahlawan. Nah, di situ dilihat inilah yang sejak dulu Bante Gunaseno bayi itu masih menjadi putra kami, itu selalu diajak untuk melihat itu. Terus sampai akhirnya ini menjadi satu pertanyaan ya sebagai benang merahnya ketika mulai berbicara, saya mulai tanya, ini Bante, kamu nanti kalau sudah besar mau nggak jadi Bante? Mau. Terus dari itu jadi pupuk terus menerus, saya tanya, mau jadi Bante? Mau, sampai dia sudah
SD, SMP, SMA, lalu pertanyaan itu nggak pernah kita lupakan. Mau jadi Bante? Mau. Jadi setiap siapapun yang tanya, cita-cita Anda nanti kalau jadi udah besar menjadi apa? Jadi Bante. Ya, akhirnya ini terwujud menjadi seorang biku, dan satu harapan kami sebagai orang tua, ya tidak ada yang kami mau muluk-muluk untuk putra kami ini menjadi biku, hanya menjadi orang yang bermanfaat. Ibarat secercah cahaya lentera bisa menerangi di cakrawala, di Mayapada yang begini luas, biarpun cuma setitik, tapi ketika dia menyala tidak berhenti, tentu dia akan memberikan penerangan pada saat ada kegelapan yang benar-benar orang sulit untuk mendapatkan cahaya yang sebenarnya. Itu yang kami harapkan. Mungkin mamahnya mau menambahkan, silakan. Ya, Ferdi. Halo, Ramani. Saya sendiri sebagai mama dari Bante Gunaseno, memang dari awal, dari masih bayi, dari masih usia 2 bulan, selain foto sama Nera kecil, Puta ya, panggilan sayang kami pada Bante Gunaseno, Puta ini selalu senang melihat foto Bante Panyawaro yang kami pasang di dinding. Jadi foto itu yang dipakai dari usia 2 bulan selalu menjadi seperti mungkin inspirasi beliau ya. Jadi kalau lihat foto itu langsung ketawa, walaupun baru usia 2 bulan, lihat foto itu langsung ketawa, dia nyumput lagi ke ketiak kami pada saat saya gendong bayinya. Nah itu saya juga bingung, kok bayi bisa bercanda dengan foto ini gitu ya. Nah setelah bisa bicara, ditanya, ya memang tujuannya pengen menjadi Bante. Jadi dari mulai saat usia berbicara, bisa lancar berbicara itu usia 2 tahun, kalau ditanya mau menjadi Bante, jadi saya sebagai mama sudah harus siap-siap untuk melepaskan. Jadi saya tempa batin saya untuk bisa, karena berdana yang tertinggi adalah jika kita berdana tanpa kemelekatan. Sehingga kalaupun suatu saat nanti, pada saat itu ya, kelak putra kami, karena waktu itu baru 1 putra kami ya, Bante Gunaseno sendiri punya adik setelah berusia 9 tahun. Kalaupun kelak nanti Bante Puta ini menjadi biku, kami harus rela melepaskan dengan tujuan apa? Supaya kelak Dhamma tetap berkumandang, Dhamma tetap lestari, dan putra kami akan menjadi pelopor untuk kemajuan Buddha Dhamma. Itu sih harapan kami saat itu. Dan tapi kami tidak memaksakan. Kalau memang mau hidup rumah tangga, ya kita juga akan dukung untuk itu. Tapi karena pada saat menjelang lulus SMA, ya kami selalu tanyakan, apakah cita-citanya masih tetap ingin menjadi biku? Tetap. Walaupun kami sudah arahkan untuk masuk ke sekolah sesuai bidang pendidikan yang memiliki Puta ini punya kemampuan di sana, tapi Puta selalu bilang ingin melanjutkan sekolah sebagai samanera di Malang. Walaupun waktu itu ada peluang untuk beasiswa ke Taiwan untuk memperdalam bahasa Mandarin, juga peluang untuk ke Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong itu, tapi beliau memutuskan untuk menjadi samanera dan kelak akan menjadi biku. Jadi dari situ kami harus menempa batin, ya inilah cara kami untuk melepaskan, untuk mengembangkan Buddha Dhamma dengan cara seperti ini. Semoga saja keputusannya untuk menjadi seorang samana, untuk menjadi seorang papajita, ini akan bermanfaat bagi kebahagiaan banyak orang, bagi kebahagiaan semua makhluk, juga bagi perkembangan Buddha Dhamma di persada tercinta ini, juga di mana saja berada. Itu aja sih. Terima kasih, Ferdi. Terima kasih Romo Ramani, sungguh sangat menginspirasi saya maupun yang di rumah ya. Saya sangat kagum sekali, luar biasa sekali loh, ya. Satu poin penting yang saya dapat, Bante, ya. Biasanya kalau anak-anak di zaman sekarang di era milenial, kalau ditanya cita-citanya apa, mereka jawab
jadi YouTuber, jadi selebgram, tapi Bante dengan kerendahan hatinya dan cita-citanya yang luar biasa mulia memutuskan untuk mau menjadi Bante. Dan saya sangat apresiasi dan saya sangat kagum sekali. Luar biasa sekali Bante. Saya tidak bisa Jadi, berkata apa-apa. satu tambahan, ini sebuah kesaksian. Di sini saya sudah mengupload sebuah foto yang sangat-sangat saya sukai pada tanggal 23 Maret 2019, dan foto ini saya dapatkan saat saya di Lampung. Dengan saya menyampaikannya seperti ini, ku menemukanmu kembali, my favorite picture from childhood until today. When I notice is remember my childhood, ya nanti bisa dibaca sendiri. Inilah foto yang saya sangat kagumi. Ya. Jadi Siapa itu foto Bante? yang sangat menginspirasi saya ketika sejak awal masih baby sampai hari ini, dan di mana foto ini menjadi fondasi saya, menjadi ujung tombak saya ketika saya sebagai pemimpin nantinya dikatakan pemimpin pemuka agama. Janganlah kita meninggikan yang namanya wajah kita, tetapi marilah kita menundukkan wajah kita, dan disitulah kita bisa merendahkan ego kita. Intinya di situ, brother. Luar biasa sekali Bante. Keren sekali loh Bante. Mungkin Bante boleh memberikan sedikit closing statement, rangkuman dari tema kita hari ini tentang dasar keutuhan bangsa adalah keunggulan persaudaraan sejati. Ya, di sini sebagai momen closing saya terakhir, bukan terakhir sih, nanti ada lagi ya, kita event-event seperti ini ya. Ya. Sangat bermanfaat Bante. Ya. Keutuhan bangsa itu bagaikan dupa yang setiap saat kita nyalakan. Ya, dupa ini berwarna-warni, ada warna pink, kuning, hijau, dan ungu. Ya. Ketika keempat dupa ini saling menyatu, aroma dupa ini akan semakin wangi semerbak. Dan dengan kita di kedua tangan kita beranjali, kita menjadikan contoh teladan, dan disitulah keutuhan bangsa yang sesungguhnya karena kita sama-sama bersatu. Bersatu karena ke-10 jari ini, kita bisa bersatu bersama, membagikan kepada yang lain. Dan disitulah kita nantinya bisa banyak terbang di alam selanjutnya. Jadi pada dasarnya keutuhan bangsa, ya, keutuhan bangsa. Keutuhan bangsa bukan karena seorang pemerintah. Keutuhan bangsa bukan karena organisasi. Keutuhan bangsa bukan karena kita menjabat di satu bidang atau instansi. Kita bisa berhasil. Tapi keutuhan bangsa karena diri kita saat ini, kita yang mempelopori, kita yang menjaga, kita yang menjadikan tolak ukur sikap-sikap tenggang rasa dan gotong royong itulah yang menjadikan saat ini pemerintahan kita berhasil membantu saudara-saudari kita COVID-19. Maka dari itu, dengan keutuhan bangsa, dasar-dasar kita saat ini, jadikanlah dasar-dasar pedoman paramita kita, yang dikatakan ada 10 paramita, ditambah tadi dengan 10 S, ya, yang banyak sekali SS itu, sampai bro juga kepusingan karena saking terkesimanya, ya. Maka disitulah kita bisa saling bisa membersihkan hati nurani kita. Karena sebenarnya keutuhan apabila bisa terjadi ketika kita bisa membersihkan hati dan pikiran kita dari segala macam noda. Dan saya di sini mengibaratkan, karena ini momennya detik-detik Waisak, jadikanlah momen detik-detik Waisak ini seperti keutuhan bangsa. Bulan purnama nggak akan pernah adanya cacat. Bulan purnama meskipun dilihat dari jauh sangat indah terang, tetapi ketika didekatkan, itu hanya segumpulan tanah yang berlubang. Tetapi kita jadikanlah bulan purnama sebagai momen di mana jadilah penerang bagi yang lain di saat batin mereka gelap. Disitulah kita saudara sejati yang sebenarnya. Terima kasih bro. Luar biasa sekali nih Bante, ya. Saya sangat kagum dan terkesima, ya. Apa boleh Bante dengan sisa waktu yang Silakan. sedikit lagi, Silakan. saya izin bermain untuk Silakan. sesi ini.
sangat have fun. Dan jujur ya, kita seperti sedang telepati loh Bante ya. Ketika Bante tadi main dupa yang warna-warni ya, saya pun juga sudah menyiapkan kertas warna-warni. Luar biasa. Iya. Nah, di sini ya, dan kita bisa sama-sama punya telepati ya, ada chemistry. Warnanya dia loh, ada ungu. Sama seperti saudara ya. Nah, oke, coba teman-teman lihat yang ada di rumah. Silakan Anda pilih. Di sini ada merah, hijau, kuning, biru, ungu, dan orange. Anda suka warna apa? Silakan Anda ketik. Iya. Silakan Anda tulis, Anda ketik. Anda suka warna yang apa? Iya, silakan Anda ketikkan. Kalau Bante, sukanya warna apa nih Bante? Saya komitmen biru. Oke, komitmen selalu biru Bante ya. Wow, dan itu ya, setiap orang, wah di sini ada yang jawab Maureen sukanya merah, Desya sukanya orange ya. Kalau boleh tahu, oh ada juga yang jawabnya hijau, biru. Oke, kalau boleh tahu nih Bante, mengapa Bante milihnya warna biru Bante? Ingat, ketika kita melihat pelangi, warna yang paling awal ialah Mejiku Hibiniu. Mejiku Hibi, yaitu warna kelahiran saya kelima. Angka kelahiran saya kelima yaitu Mejiku Hibi, biru. Biru. Karena saya Jadi suka warna Bante, sky blue. sky blue. Wow, mantap sekali nih Bante ya. Tentu semua yang pilih pasti ada yang suka kuning, ada suka merah, suka hijau. Pasti semuanya punya alasan masing-masing. Sama seperti Bante tadi. Pasti Anda punya alasan dan keyakinan masing-masing mengapa Anda memilih warna itu. Betul? Oke. Nah, selanjutnya warna ini ya, Anda lihat di sini kosong, Bante? Ya, kosong. Kosong ya. Anda bayangkan warna-warna ini saya akan masukkan ke dalam amplop hitam ini. Ya, Anda bayangin warna-warna ini kita masukkan ke dalam amplop ini. Yang warna hitam ini. Oke. Setelah kita masukkan, kita tutup. Anda bayangkan, Anda yang ada pilih warna merah, kuning, biru, hijau. Sekarang Anda tadi itu berkumpul bersama di dalam amplop hitam ini. Anda kumpul bersama. Seperti yang dikatakan Bante tadi, Anda kemudian menjadi saudara, menjadi sahabat, seperti bagaimana kita membentuk persaudaraan yang unggul. Anda bayangkan, Anda tidak pernah mempermasalahkan atau memperdebatkan alasan-alasan Anda, mengapa saya pilihnya warna ini, mengapa saya pilihnya warna ini, bersama. Anda selalu happy anniversary, kemudian Anda selalu kaulah segalanya, kemudian Anda memperhatikan seluruh kata-kata yang ada di permen kis itu. Nah, apa yang terjadi? Ketika Anda berkumpul bersama, Anda praktekkan permen kis itu, dan apa yang terjadi? Dasar keutuhan bangsa pun akan dimulai. Karena ketika Anda berkumpul bersama, Anda praktekin itu, dan semua warna-warna itu perlahan-lahan berubah menjadi Wih, Yeay, jadi pelangi, kata Bante. Jadi pelangi, ya. Artinya apa? Ya, kita seperti yang dikatakan Bante tadi, kita boleh berbeda-beda, adat, ras, suku, agama, atau apapun itu. Tetapi bagaimana kalau kita praktekin permen kis tadi? Kita akan mampu menyatu, saling melengkapi, sehingga akan terbentuk seperti pelangi ini, ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, dasar keutuhan bangsa, keunggulan, persaudaraan sejati. Tepuk tangan dulu dong untuk Bante, luar biasa. Mantap sekali hari ini, ya. Saya banyak belajar, ya. Semoga hari ini kita semua yang telah hadir, yang telah nonton, kita bisa praktekin sama-sama ilmu permen kis tadi, ya.
Dan banyak Skis, sekali ya. positif. Ingat bro, Di masih mana- singkatan skis itu apa? Kesan indah setiap saat. Salam koper semuanya. Oke bos, thank you. Sekali lagi Bante salamnya biar lebih semangat lagi semuanya. Salam koper, thank you. Oke, Bos. Oke Oke, bos. Ya, oke. Sekali lagi Bante. Salam koper. Oke bos. Oke, Bos. Yuk semuanya kita jawab sama-sama. Kalau Anda merasa bermanfaat, kita jawab oke, Bos. Oke bos, love selalu. Selamat memperingati detik-detik Waisak semuanya. Terima kasih bro. Thank you sekali lagi semuanya atas waktunya ya. Sekali lagi selamat memperingati Hari Raya Trisuci Waisak yang ke 2564 Buddhis Era. Semoga kita semua yang hadir hari ini senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kemakmuran. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Assalamualaikum ya semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Waita Tungtien, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Semoga berkah Waisak selalu ada pada kami semua. Thank you. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa sharing lagi Bante dengan topik yang berbeda dan bisa memberikan manfaat selama masa pandemi ini. Thank you sekali lagi Bante atas waktunya. Oke. Namo Buddhaya. Ya.